Halo, kembali lagi bersama saya Fauzi di channel Fauzi Ganim. Kali ini saya akan mengulas sebuah topik yang sedang hangat diperbincangkan, yang masih berkaitan dengan COVID-19, di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang namanya New Normal. Nah, secara spesifik saya akan membahas dari beberapa sumber media yang kredibel tentang apa ini new normal dan spesifik tentang new normal pariwisata. Jangan kemana-mana. Oke, apa sih sebetulnya new normal? New normal menurut apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, bahwa sebuah tatanan kehidupan baru di mana masyarakat harus beradaptasi dengan COVID-19. Artinya apa? Saya pikir hal ini adalah sebuah bentuk respon dari pemerintah terhadap perkembangan virus corona yang sehingga kini belum juga ada titik akhir di mana sebetulnya dan kapan ini akan berakhir. Karena dari grafik yang ditampilkan melalui media, melalui gugus tugas, di mana masih stagnan gitu kan, di angka 500, 600, 400 seperti itu. Jadi diprediksi ini baru akan benar-benar full ketika obatnya sudah ditemukan, vaksinnya ini sudah ada gitu. Nah, ini yang menjadi catatan tersendiri hingga akhirnya pemerintah melalui rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden pada Kamis lalu itu mengeluarkan kebijakan bahwa Indonesia akan memasuki masa new normal pandemi corona COVID-19. Nah, ini yang menjadi perbincangan. Namun apakah new normal ini akan benar-benar terasa dan ada perubahan di masyarakat? Karena yang kita ketahui bahwa sebetulnya banyak juga di masa PSBB ini masyarakat ya sudah biasa aja, udah normal lebih dulu gitu kan. Nah, apakah dengan adanya new normal ini benar-benar normal atau seperti apa, ya kita lihat nanti. Secara spesifik tentang new normal di bidang pariwisata, pemerintah sangat serius memperhatikan sektor pariwisata ini, di mana sektor pariwisata adalah sektor yang paling terdampak di masa virus ini, sehingga banyak sekali UKM di sektor ini, pariwisata dan ekonomi kreatif, mengalami penurunan drastis, bahkan banyak yang bangkrut gitu. Dan ini yang menjadi catatan pemerintah untuk memikirkan bagaimana antisipasi dan rehabilitasi pasca pandemi ini. Nah, secara spesifik tentang new normal di bidang pariwisata, tentunya pemerintah juga mewanti-wanti karena ada hal yang harus benar-benar diperhatikan jika suatu daerah ingin membuka destinasi wisatanya. Ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Presiden di beberapa media, salah satunya yang saya kutip melalui kompas.com di kanal pariwisata atau kanal travel. Jadi pemerintah akan secara bertahap membuka sektor pariwisata. Akan tetapi dengan standar protokol COVID yang tepat, yang ketat.
seperti misalkan harus menggunakan masker di tempat-tempat umum, kemudian harus physical distancing, jaga jarak, kemudian harus selalu memakai hand sanitizer gitu kan, dan beberapa protokol lainnya. Dan hal lainnya adalah ada syarat di mana suatu daerah yang ingin membuka tempat destinasi wisatanya itu harus tingkat penularannya itu di bawah 1, atau misalkan potensi penularannya itu benar-benar pada batas-batas tertentu. Nah, lalu apa sebetulnya catatan lainnya? Pemerintah mengakui bahwa pembukaan destinasi wisata di saat pandemi itu memiliki resiko yang sangat besar. Ya, karena kenapa? Ketika destinasi wisata dibuka, kemudian banyak wisatawan berdatangan, itu akan membuka peluang untuk penyebaran virus di sana. Dan ketika terjadi case penularan virus, maka itu akan mempengaruhi dari citra destinasi wisata tersebut. Maka itu yang menjadi resiko besar yang harus diperhatikan. Dan tentunya ini bisa diantisipasi dengan SOP yang harus dilakukan oleh setiap daerah. Dan apa SOP-nya? Yaitu yang sedang dirumuskan. Saat ini ada sejumlah daerah, salah satunya adalah Nusa Tenggara Timur yang memiliki kawasan Komodo ya di sana. Kemudian banyak sekali tempat-tempat yang keren banget dan akan mencoba membuka destinasinya pada 5 Juni 2020. 5 Juni, pertengahan bulan besok ya. Dan hal lainnya yang harus diperhatikan di masa new normal pariwisata ini adalah SOP, Standard Operating Procedure, yang harus dilakukan, dan ini nanti akan dirumuskan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan tentunya akan diuji coba terlebih dahulu, disimulasikan. Ketika itu sudah berjalan efektif, maka baru akan dibuka. Nah, itu dua hal. Kemudian pemerintah tentu akan menyarankan bahwa pariwisata yang akan diprioritaskan adalah untuk wisatawan Nusantara, di mana kenapa wisatawan Nusantara ini memiliki tipikal yang hampir sama ya. Jadi orang Indonesia, orang Jawa, orang Sulawesi, orang Sumatera, ya kita kondisinya sama. Kita tidak bisa memprediksi bagaimana ketika wisatawan luar dibuka masuk ke Indonesia. Kita tidak tahu mereka memiliki catatan perjalanan seperti apa. Itu yang menjadi catatan, dan yang menjadi prioritas pemerintah adalah wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik. Dan selanjutnya adalah tren pariwisata tentu di masa new normal ini akan bergeser ke solo traveling dan staycation. Apa itu solo traveling? Yang biasanya mungkin kita bisa berlibur secara bersama-sama, ikut open trip, join trip bersama-sama. Itu bisa jadi akan bergeser. Orang lebih memilih untuk liburan sendiri, minimal dengan keluarga, dengan pasangan, itu sudah cukup. Karena itu bisa itu bisa menjaga physical distancing antar keluarga kan, antar satu dengan yang lainnya. Kemudian itulah ya. Jadi hanya itu aja. Yang pertama tadi akan ada resiko yang cukup besar. Kemudian adanya SOP, kemudian itu fokus pada wisatawan domestik, dan yang terakhir itu terjadinya pergeseran tren wisata dari yang kelompok grup menjadi solo traveling.
Oke, itulah sedikit mengupas sebuah berita terakhir terupdate mengenai new normal di bidang pariwisata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.